Oke, absen sudah saya buka. Silakan di absen, di start. Sesaat lagi saya akan memulai perkuliahan. Saya ulangi, absen di start sudah saya buka. Silakan di absen. Dan setelah ini saya tidak akan memberitahukan lagi untuk permasalahan absen karena sudah dibuka sejak awal. Oke, jadi silakan di absen. Oke, baik. Saya langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini partisipan cuma 32 orang. Jadi saya nggak akan menunggu sampai full. Dan saya langsung memulai saja untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Untuk mata kuliah farmasi rumah sakit. eh Sebelumnya saya minta maaf. 2 minggu sebelumnya saya belum bisa masuk. Karena masih perjalanan umroh maupun pasca umroh ya. Biasa kalau pasca umroh biasanya kesehatan menurun ya karena eh, terlalu letih di perjalanan. Jadi baru hari ini saya bisa masuk perkuliahan untuk informasi rumah sakit. Tapi kabarnya pada saat minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya Ibu Welinda mengisi ya. Jadi mengisi kekosongan maupun memfullkan untuk jatah mengajarnya beliau. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang formularium rumah sakit. Dan harapan saya, kalian semua sudah punya buku penunjang, baik itu hard file maupun soft file, tentang buku farmasi rumah sakit. Saya rasa sudah ada ya. Saya rasa di toko buku pun ada farmasi rumah sakit maupun di toko online pun ada gitu. Dan kalian juga bisa cari di Google. Apapun merek bukunya, apapun siapapun penulisnya, tentang farmasi rumah sakit. Minimal kalian baca dan punya literasi tentang farmasi rumah sakit, bukan hanya dapat informasi dari dosennya saja. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang formularium rumah sakit ya, sudah saya bilang sebelumnya. Sebelum kita mulai, silakan dulu salah satu pimpin doa. Saya agak lupa.
Suara saya terdengar ya? Masih ya? Nanti infokan saja kalau suara saya terlalu kecil. Silakan, salah satu pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hingga saya nggak tahu yang lainnya sudah siap atau belum, ya. Eh Kalau begini terus, saya nggak akan ngasih PPT. Biarkan saja kalian untuk mendengarkan apa yang saya berikan. Kemudian kalian akan mencari materi kalian sendiri. Oke? Karena rentan sekali, saya nggak mau ambil pusing, saya nggak mau mengaktifkan. Saya tidak mau lagi minta kalian mengaktifkan eh, video, ya, kamera. Dan saya juga nggak mau tahu kalian mau dengar suara saya atau mendengarkan materi saya atau tidak karena online. Tapi yang jelas, ya, saya tetapkan di sini, saya tidak akan memberikan PPT. Ya, sekali lagi saya tidak akan memberikan PPT saya. Kalian belajar sendiri, kalian mau dengarkan suara saya, terserah. Ya, kalau tidak mau juga terserah. Mau absen saja, nggak ada masalah. Ya, tapi saya nggak akan menjanjikan dan saya tidak akan memberikan PPT. Saya, ya, untuk semester ini. Saya tidak tahu karena kalian siap atau tidak, karena tadi tidak ada tidak ada di rumah sakit tersebut, ya, yang dimana formularium itu dibuat, ya, dibentuk, bukan dibuat, dibentuk, ya, tapi dibuat atau daftar itu dibuat oleh panitia farmasi dan terapi. Jadi pembuatnya adalah panitia farmasi dan terapi untuk memilih, kemudian menilai maupun mengevaluasi obat-obat atau produk-produk yang tersedia di Indonesia dan yang dimana nanti akan digunakan di rumah sakit tersebut, yang dimana obat-obat tersebut juga dianggap paling berguna dalam perawatan pasien atau atau penderita. Jadi sistem rumah sakit atau sistem formularium rumah sakit ini itu adalah sarana yang paling penting dan sarana yang harus dimiliki oleh rumah sakit tersebut, ya, dalam memastikan mutu penggunaan obat dan pengendalian obat maupun harganya. Nah, pengertian ini itu kalian bisa temukan atau diberikan pengertian ini oleh pemerintah kesehatan, ya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2004. Oke.
Jadi formularium itu, saya ulangi, formularium rumah sakit itu adalah suatu daftar obat ya yang digunakan di rumah sakit tersebut, yang dibuat oleh panitia farmasi dan terapi dalam rumah sakit tersebut. Tujuannya ada untuk apa? Dia untuk memilih maupun menilai dan evaluasi. Ya, dan outputannya formularium ini adalah untuk memastikan mutu penggunaan obat di rumah sakit tersebut. Nah, jadi formularium itu sudah saya bilang dia daftar. Jadi dia nanti akan berupa buku gitu ya. Jadi daftar yang panjang, berhalaman-halaman gitu ya, dan berupa buku yang dimana dibagi menjadi 3 bagian pokok. Ya, ada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, biasanya bagian pertama itu berisikan informasi tentang kebijakan maupun prosedur rumah sakit tentang obat tersebut. Jadi setiap rumah sakit itu beda-beda ya kebijakannya, prosedurnya, gitu. Nah, sedangkan kemudian bagian kedua yaitu adalah daftarnya atau monografi obat yang diterima masuk di formularium rumah sakit. Dan sekali lagi formularium rumah sakit itu beda-beda tergantung rumah sakitnya. Jadi nggak semua sama gitu ya, nggak semua sama. Tapi eh, ada juga yang sama, lebih banyaknya sama gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah informasi-informasi khusus. Contohnya berisikan tentang materi yang dimasukkan untuk kepentingan atau materi atau informasi tentang obat tersebut atau tentang penyakit tersebut, gitu ya. Nah, itu untuk kepentingan-kepentingan rumah sakit tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dibagi atas 3, ya, formularium. Bicara tentang format formularium, dia itu kalau kalian pernah lihat formularium nasional ya atau formularium Indonesia, nah itu hampir seperti itu, tapi tidak sebanyak formularium nasional, tidak setebal formularium nasional. Nah, formatnya hampir sama, gitu ya, formatnya hampir sama. Kalau untuk pertama, gitu ya, hardcase-nya pasti akan ada judulnya, kemudian ada nama penulisnya, gitu ya, baik dari panitia komite farmasi terapi, kemudian ada daftar isi, kemudian ada informasi tentang prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat, gitu ya, dan sediaan yang diterima di rumah sakit itu mencakup daftar obat yang ditambahkan atau ditiadakan sejak edisi terakhir. Nah, sejak edisi terakhir, maksudnya apa sejak edisi terakhir? Jadi, formularium ini akan selalu diperbaharui gitu ya, selalu diperbaharui, baik itu setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung kebijakan rumah sakit tersebut. Biasanya itu mengikuti formularium nasional, ya, formularium nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi biasanya juga generalnya, umumnya itu rumah sakit itu akan mengupgrade formularium rumah sakit dia sendiri itu per tahun, ya, per tahun. Jadi panitia komite farmasi terapi ini bukan kerjanya bukan hanya sekedar membuat dan memperbarui formularium, tapi nanti dia juga akan melakukan penelitian-penelitian terkait tentang obat-obat tersebut. Gitu ya. Apakah obat nanti yang biasanya yang di edisi terakhir obat itu harus ditiadakan atau harus ditambah obat baru. Nah, itu ya itu tentu tugasnya dari komite farmasi terapi dalam pembuatan formularium atau pembaharuan formularium. Tadi kita bahas formularium itu ada 3 bagian, gitu ya. Tapi nggak terlalu jelas ya isi lengkapnya apa. Nah, isi formularium harus mencakup pertama adalah informasi umum, gitu ya. Baik itu prosedur maupun kebijakan rumah sakit tentang obat. Apa maksudnya? Biasanya itu berupa SK atau pemberitahuan dari eh, direktur atau kepala rumah sakit ya tentang kebijakan-kebijakan rumah sakit tersebut terkait dengan obat gitu ya. Nah, informasinya apa saja? Informasinya pertama yaitu adalah eh, informasi kebijakan maupun prosedur penggunaan obat maupun prosedur untuk menambah obat ya yang baru dalam formularium.
Kemudian uraian singkat tentang tim farmasi dan terapi, yang dimana tim farmasi dan terapi ini atau kita sebut dengan panitia atau komite gitu ya. Dia ini atau mereka inilah yang akan membuat formularium dan akan bertanggung jawab atas segala kegiatan pembuatan formularium gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit tentang penulisan resep, tentang peracikan, tentang pemberian obat, dan lain-lain yang berhubungan dengan eh, pelayanan asuhan kefarmasian di rumah sakit. Serta yang terakhir yaitu adalah pelayanan kefarmasian, tentunya. Baik itu pelayanan kefarmasian manajemen atau pengelolaan sediaan kefarmasian atau pelayanan kefarmasian dalam bentuk farmasi klinis. Nah, jadi semua isi di formularium rumah sakit itu mencakup tentang pengobatan atau lebih banyak yaitu adalah tentang farmasi gitu ya, tentang farmasi. Makanya penting kalian pelajari kenapa sih kita mempelajari formularium rumah sakit? Karena seorang farmasis nanti yang akan membuat formularium rumah sakit gitu ya. Karena masuk dari bagian tim atau komite atau panitia farmasi dan terapi tentunya. Jadi bukan dokter ya. Jadi bukan cuma dokter gitu. Tapi nanti ada kumpulan yang lebih banyak yaitu adalah orang-orang farmasis, kemudian dibantu oleh dokter, kemudian dibantu juga nurse dalam pembuatan formularium, gitu ya, dalam pembuatan formularium rumah sakit. Kemudian isinya selain informasi terkait tentang kebijakan maupun prosedur, kemudian ada daftar sediaan obat. Tadi yang saya bilang ya di awal ya. Jadi formularium itu adalah berupa daftar, itu yang intinya, gitu ya. Nah, daftar sediaan ini itu dipilih oleh komite tadi, gitu, oleh panitia tadi, ya, oleh komite atau panitia atau tim tadi, daftar obat ini. Yang dimana daftar obat ini yang dimasukkan ini itu disusun ya berdasarkan abjad supaya mudah untuk dibaca gitu ya dan dicari, kemudian menurut nama-nama generik obat. Ya, jadi per generik, jadi nggak ada berupa merek ya. Kalau di formularium itu tidak mencantumkan merek, ada yang mencantumkan merek, tapi yang paling utama pastinya adalah nama-nama generiknya. Nah, kemudian penggolongannya maupun kombinasi keduanya. Gitu. Kombinasi keduanya ini bagaimana maksudnya? Kombinasi keduanya ini maksudnya itu adalah nama maupun penggolongan terapinya. Tahu ya, golongan farmakologi ya, ini penggolongan terapi ini berdasarkan golongan farmakologi gitu. Misalnya nih maksudnya antikolinergik, antiseptik, antipiretik, ya itu adalah anti-anti nama yang saya sebutkan tadi itu adalah penggolongan terapi atau penggolongan farmakologi gitu ya. Kemudian barulah ada nama-namanya, ada paracetamol, ada aspirin, ada ibuprofen, nah seperti itu contohnya ya. Itu nama-nama itu adalah nama generik obat. Jadi bukan nama merek gitu ya. Seperti yang kalian tahu nama merek apa? Panadol, kemudian apa lagi? Eh, Profen dan lain-lain. Itu adalah nama merek gitu ya. Itu bukan nama generik. Kalau nama generik itu biasanya, bukan biasanya ya, itu selalunya adalah nama dari zat aktif. Ya, nama generik itu nama dari zat aktif. Nah, itu. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana yang generik, yang mana yang merek gitu ya, yang mana yang bermerek. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah selain daftar, formularium itu berisikan informasi khusus. Nah, apa maksudnya informasi khusus ini? Gitu ya, di awal kan informasi umum, ini informasi khusus. Nah, informasi khusus ini itu eh, informasi yang fokus terhadap produknya dari obat-obat tersebut. Contohnya apa? Misalnya kita punya produk nutrisi misalnya gitu ya. Nah, itu nutrisi yang digunakan gitu ya, produk nutrisi yang digunakan di rumah sakit tersebut, kita harus juga mencantumkan daftarnya. Contohnya apa misalnya nutrisi? Biasanya itu cairan protein gitu ya, kemudian cairan karbohidrat gitu ya untuk pasien-pasien yang memang harus menggunakan TPN ya, total nutrisi parenteral. Kalau kalian pernah belajar TPN. Jadi kan ada produk-produk nutrisi ya.
ataupun juga infusa gitu ya, itu pun juga kan bagian dari nutrisi. Kemudian tabel-tabel kesetaraan dosis. Nah, jadi kalau misalnya ada obat-obat yang banyak dosisnya, kemudian diperlukan perhitungan dosis, biasanya juga ditambahkan di formularium. Ya, ditambahkan formularium. Biasanya obat-obat apa nih yang perlu kesetaraan dosis? Biasanya obat-obat yang digunakan untuk pasien-pasien pediatrik atau pasien-pasien anak, gitu ya. Karena tentunya akan perlu kesetaraan dosis, gitu ya. Kita tahu dosis pada umumnya nih dosis dosis generik yang sudah ada dalam bentuk tablet, supositoria dan lain-lain itu dosis lazim ya. Kalau dosis lazim kita tahu itu dosis lazim itu berdasarkan adalah dosis orang dewasa. Dosis dengan dengan berat 70 kilogram. Ya, itu dosis lazim gitu. Nah, sedangkan untuk anak tentunya berbeda. Makanya perlu kesetaraan dosis. Nah, seperti itu. Nah, di situ meliputi bisa dimasukkan di dalam informasi khusus di dalam formularium. Kemudian juga formulasi, ya, jadi formula nutrisi parenteral baku juga bisa dimasukkan di dalam informasi khusus. Jadi farmasis, seorang farmasis kalau misalnya ingin membuat nutrisi parenteral, misalnya lupa nih metodenya gimana, kemudian berapa gram pembuatannya dan lain-lain, itu bisa menggunakan atau bisa membuka formularium tersebut gitu. Ya, jadi sebagai juga informasi apa ya, literasi satu literasi gabungan gitu ya di formularium itu gitu. Jadi farmasis tidak perlu lagi membuka buku-buku yang lain, hanya membuka buku formularium saja dan itu sudah ada formula atau pedoman-pedoman yang lain gitu ya, baik itu formula nutrisi parenteralnya atau pedoman perhitungan dosis gitu ya, komposisinya dan kandungan-kandungannya atau kandungan obat yang lainnya itu sudah ada di formularium tersebut. Sehingga memudahkan farmasis yang bekerja di rumah sakit tersebut untuk membuka atau mendapatkan informasi dari satu literasi saja, gitu ya, satu literatur saja, yaitu adalah formularium rumah sakit itu sendiri, gitu. Jadi tanpa perlu buka lagi di Piro dan buka lagi yang lain-lain nih, buku-buku yang lain. Jadi itu juga memudahkan pekerjaan seorang farmasis ya, formularium ini. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 bagian, kemudian isinya pun 3 tersebut, ya. Nah, kemudian apa sih seperti yang saya bilang, formularium itu bukan hanya sekedar daftar, tapi juga sebagai literatur, gitu ya, literasi umum yang digunakan, atau kita sebut dengan pedoman, gitu ya. Jadi memudahkan memudahkan seorang farmasis, tapi bukan hanya saja seorang farmasis saja, tapi ternyata juga dokter, nurse atau staf medis lainnya pun bisa melihat dan bisa menjadikan formularium ini pedoman gitu ya, atau literasinya dia ya, selain eh, standar pelayanan medis eh, di rumah sakit tersebut. Jadi sebenarnya rumah sakit itu ya, rumah sakit yang kita kenal gitu ya, dia selain membuat formularium, dia juga membuat standar pelayanan medis kita sebut. Jadi ada beberapa buku nih dibuat oleh rumah sakit yang dimana itu menjadi pedoman di semua staf medis ya, yang staf medis bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, jadi formularium ini menjadi pedoman ya, menjadi literasi. Nah, yang dimana di sini ketika menjadi pedoman maupun menjadi literasi yang harus digunakan di rumah sakit tersebut, itu harus ada kesepakatan, gitu ya. Tentu ada kesepakatan antara staf medis baik itu di farmasi, di antar disiplin, gitu ya, di semua disiplin, gitu. Makanya panitia farmasi dan terapi itu sudah saya bilang tadi, panitia farmasi itu bukan hanya orang farmasi saja, tapi ada dokter juga, ada nurse juga, ada
eh, nutrisis, dietris juga, ada nutrisionis juga gitu ya. Jadi semua staf medis berbagai disiplin ilmu masuk dan bekerja sama dan menjadi tim maupun panitia farmasi dan terapi ini gitu dalam membuat pedoman ini. Kemudian staf medis yang ada di rumah sakit tersebut harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku. Gitu. Apa maksudnya ya? Karena memang dari kesepakatan rumah sakit tersebut, semua staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang sudah dibuat gitu ya di rumah sakit tersebut. Jadi jangan ketika kita sudah bekerja di rumah sakit A misalnya gitu ya, dan kita merasa secara pribadi merasa saya nggak sesuai nih dengan sistem ini ya, itu nggak boleh ya. Namanya kita sudah bekerja di rumah sakit A, kita harus mematuhi juga peraturan yang ada di rumah sakit A tersebut gitu ya, apapun kebijakannya, apapun prosedurnya, meskipun ada beberapa, pastinya ada beberapa pertentangan misalnya dalam perihal eh, pribadi atau pendapat pribadi atau personal gitu ya, tapi kita tetap harus mengikuti peraturan atau prosedur yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan gitu ya, sesuai dengan kesepakatan tentunya. Dan staf medis juga harus menerima kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, itu yang saya bilang, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, yang sudah ditulis oleh panitia farmasi dan terapi gitu. Karena memang panitia farmasi dan terapi ini sudah ditunjuk gitu ya. Ini orang-orang pilihan yang sudah ditunjuk untuk membuat formularium, menyusun formularium. Ya, nah itu. Dan juga formularium ini sebagai bukan hanya sebagai pedoman, tapi juga sebagai pembatas. Jadi formularium akan membatasi jumlah obat gitu ya secara rutin yang tersedia di instalasi farmasi. Jadi instalasi farmasi ini juga harus mematuhi formularium. Kalau formularium ini yang ditetapkan ini, oke, maksimalnya adalah 10.000 tablet, misalnya seperti itu, dalam 1 bulan misalnya. Nah, instalasi farmasi itu juga harus mematuhi itu. Jadi dia nggak semena-mena ya, oh beli aja banyak-banyak nih obatnya, misalnya seperti itu ya. Enggak juga. Jadi harus juga, instalasi juga harus mematuhi apa yang ada atau apa yang dituliskan di formularium, batasannya berapa setiap bulan, misalnya pembelian obat dari industri gitu ya. Kan tentunya instalasi farmasi rumah sakit ini sama ya kayak di apotik, dia harus menstok obat gitu ya, menyetok obat. Nah, itu. Nah, sama kayak gitu, tapi nggak ada batasannya. Dan formularium juga membuat prosedur yang mengatur pendistribusian. Mungkin sudah dilajarin ya pendistribusian obat di rumah sakit bagaimana sama Ibu Welinda. Nah, itu pun juga formularium, di dalam formularium ada prosedurnya, bagaimana caranya pendistribusian, apa limitnya dan lain-lain, dan efek terapinya bagaimana. Semuanya lengkap di dalam satu buku itu, gitu ya, satu pedoman itu. Makanya dibilang pedoman ya, literasi dibilang pedoman karena memang harus apa? Harus dilakukan, harus dilaksanakan sesuai dengan formularium, sesuai dengan yang dituliskan di dalam formularium. Makanya menjadi dia pedoman. Sama lah kalian mau baca, mau bikin proposal penelitian, skripsi, harus lihat pedoman ya. Ada pedoman untuk penulisan skripsi. Nah, sama seperti itu. Pedoman harus dilakukan ketika kita melihat pedoman, ya kita sesuaikan dengan pedoman. Nah, sama dengan formularium ini ya, sebagai pedoman. Kemudian prinsip penetapan formularium. Nah, prinsip penetapan ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan, obat-obat yang diseleksi gitu ya harus sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut. Ya, harus sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut. Kenapa harus sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut? Karena kan yang menghandle menjadi literasi daftar instalasi farmasi itu adalah formularium.
Kalau misalnya obat-obat yang dituliskan di dalam formularium rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian dibeli oleh instalasi farmasi, akibatnya apa? Akibatnya obat tersebut, obat yang tidak butuh ini tidak keluar dari instalasi farmasi. Kalau tidak keluar, tidak distribusikan ke pasien, apa jadinya? Obat tersebut akan diam di dalam gudang dan akan expire. Tentunya kalau di bagian keuangan pasti akan rugi, gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Sehingga obat-obat yang ada di dalam daftar formularium itu harus sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ini selalu keluar, gitu ya, selalu diberikan ke pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, dan obat-obat tersebut harus juga dapat mengatasi pola penyakit di rumah sakit tersebut, di kondisi rumah sakit tersebut. Contoh misalnya, ada rumah sakit mata, ya, spesialis mata, gitu. Nah, wajar nggak rumah sakit spesialis mata ternyata menyetok obat kanker, misalnya, obat kanker paru. Nah, itu kan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya, gitu. Obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya obat kanker paru, tapi ada di rumah sakit mata. Tentu itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada pasien kanker paru pasti masuk di rumah sakit spesialis mata, gitu. Nah, kalau ada daftar tersebut di formulariumnya rumah sakit tersebut, berarti apa? Berarti kan tidak tidak rasional, ya, tidak rasional nih daftar tersebut. Nah, itu bahkan merugikan rumah sakit tersebut. Seperti itu. Jadi harus diseleksi lah. Kalau rumah sakitnya rumah sakit spesialis mata ya berhubungan dengan mata, gitu ya. Berhubungan dengan mata atau masuk pas rumah obat kanker mata misalnya untuk obat kanker mata boleh, gitu ya. Atau misalnya obat-obat yang berkaitan mata, obat-obat anti diabetes boleh nggak masuk di rumah sakit mata? Boleh, gitu ya. Itu juga bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari teori, ya, pasien diabetes itu pun juga ujung-ujungnya nanti juga kadang kenanya di mata. Jadi ada juga gitu rumah sakit mata itu pasti akan menyediakan obat-obat anti diabetes. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian selanjutnya obat-obat yang dipilih dalam masuk formularium itu adalah drug of choice. Ya sama ya tadi ya, juga harus diseleksi dan harus dipilih. Pilihan utama. Dan daftar di formularium itu juga harus memiliki jumlah obat yang terbatas. Jadi nggak unlimited ya, jadi ada dibatasi nih, gitu jumlahnya. Karena jumlah itu maksudnya dalam stok untuk obat di rumah sakit tersebut, ya. Kemudian penggunaan produk obat kombinasi hanya kasus-kasus tertentu. Jadi selain ada daftar generik yang satu obat, ada juga yang kombinasi. Contohnya adalah obat TB. Ya, ingat lagi pelajaran TB, farmakoterapi TB, kan ada kombinasi ya. Ada dalam satu tablet yang sama, ada 4 kombinasi obat. Gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam formularium. Jadi dijelaskan satu-satu obatnya apa nih. Obat TB, misalnya Simvastatin, rifampicin, plus ethambutol, dan lain-lain. Nah, itu kan ada tuh ya kombinasi. Kemudian obat-obat yang tidak cukup bukti tentang khasiat maupun keamanan dan kualitas, serta tidak efektif secara secara harga, itu perlu dievaluasi ulang, gitu. Nah, contohnya misalnya pada saat edisi terakhir formularium itu, panitia itu memasukkan obat baru, misalnya ya, obat yang baru launching, obat yang baru beredar di Indonesia. Nah, namun kita tahu ya kalau perjalanan obat yang baru keluar, yang baru launching, yang baru beredar, itu kan tentu ada post evaluation. Nah, post evaluation itu apa? Maksudnya
pasca pengedaran itu harus dievaluasi, baik itu keamanannya dan kualitasnya. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir itu ternyata obat baru ini yang dimasukkan di edisi terakhir ini itu ternyata terbukti keamanannya nggak bagus gitu ya, atau terlalu mahal, atau khasiatnya pun tidak sama, tidak signifikan berbeda dengan obat yang sebelumnya gitu ya. Dan itu bisa dievaluasi dan bisa dihapus gitu ya. Tidak digunakan lagi. Ya tidak dituliskan lagi di dalam formularium terbaru. Nah, itu boleh gitu ya. Atau sebaliknya, ternyata obat yang lama gitu ya. Ternyata obat yang lama itu tuh tidak lebih efektif gitu ya. Nggak efektif lagi gitu ya, nggak ada kualitasnya lagi, nah itu boleh dihapus. Atau misalnya ternyata obat lama ini tidak diizinkan lagi nih oleh WHO atau Kementerian Kesehatan Indonesia untuk digunakan, itu boleh dihapus. Gitu ya, eh, panitia pembuat eh, formularium itu boleh menghapus obat-obat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itulah prinsipnya ya penerapan formularium. Nah, jadi bukan hanya sekedar menuliskan daftar terbaru gitu ya, tapi juga harus juga mengevaluasi yang seperti saya bilang, mengevaluasi. Evaluasinya mulai dari mana? Evaluasinya ya mulai dari indikasinya, khasiatnya, keamanannya, kesediaannya, kemudian zat tambahannya yang dalam baik itu sediaan tablet, sirup, supositoria, balm dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga harus dievaluasi. Evaluasinya bagaimana? Kita bisa lihat efek sampingnya, dari toksisitasnya, gitu ya. Untung ruginya, misalnya. Ya, untung rugi itu meskipun poin yang agak terakhir, tapi juga mempengaruhi rumah sakit, ya, mempengaruhi rumah sakit. Jadi kalau misalnya obat ini ternyata tidak digunakan lagi atau sedikit gitu ya digunakan dalam per tahun, ya boleh dihapus, gitu ya, boleh dihapus. Jadi bisa sebagai evaluasi obat, ya. Nah, jadi formularium itu memiliki keuntungan gitu ya, memiliki keuntungan buka bagi rumah sakit tersebut atau staf medik. Yang pertama tentunya adalah menjadi satu literasi utama gitu ya, menjadi satu literasi utama yang dimana di situ lengkap gitu ya, pedoman yang lengkap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi staf medis atau farmasis itu hanya perlu melihat formularium di rumah sakit itu sendiri aja dalam melakukan pekerjaannya. Ya, kita kan otak kita terbatas ya. Kadang kita lupa bagaimana caranya, apa daftar-daftarnya, kita cuma lihat ya udah dari formularium rumah sakit itu saja gitu yang terakhir. Ya, jadi dapat juga merupakan pendidikan terapi obat atau literasi obat gitu ya, yang update, yang tepat bagi staf medis yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian memberikan manfaat, tentunya manfaat yang tadi saya bilang, dan pengurangan biaya dalam sistem pembelian. Karena apa? Karena dikendalikan gitu ya, secara efisien, dikendalikan oleh formularium ini. Seperti tadi, ada batas limitnya dalam penggunaan, dalam pembelian obat. Gitu. Nah, kemudian juga sebagai pembatasan, kan tadi saya bilang, jadi merupakan pembatasan, dia dapat menjadikan pembatas yang dimana secara teratur dalam jumlah obat yang ada di dalam depo, gitu ya, yang di depo atau di apotek rumah sakit tersebut. Tentunya juga eh, berkaitan dengan harga. Harganya jangan terlalu mahal. Ya, harga yang tidak terlalu mahal, sehingga juga dapat memberikan keuntungan bagi pasien, baik itu pelayanannya maupun ekonominya.
Dan yang terakhir yaitu adalah membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. Jadi bukan hanya sekedar harga yang murah, daftarnya yang banyak, tapi tentunya adalah mutunya dulu, efektifnya gitu ya, dan ketepatan obatnya. Inilah keuntungan dalam sistem formularium. Makanya saya bilang tadi, formularium rumah sakit tidak lebih tebal dari formularium nasional. Ya, jadi tidak lebih tebal, bahkan cuman sekedar ya cuman maksimal kadang 300, itu pun sudah tiga bagian tadi gitu ya. Nah, daftarnya ya nggak terlalu banyak tentunya di rumah sakit tersebut. Ya, itu keuntungan. Kemudian bagaimana menyusunnya? Kalian kan calon-calon ya, insya Allah akan calon-calon seorang farmasis yang pastinya di antara kalian pastinya akan bekerja di rumah sakit, tentu, gitu ya. Dan ketika kalian kerja di rumah sakit, tentunya nanti bisa jadi kemungkinan kalian akan ditunjuk sebagai tim atau sebagai panitia dalam penyusunan formularium, gitu. Nah, tentu kita harus juga paham bagaimana sih caranya menyusunnya. Nah, jadi tadi yang saya bilang sampaikan di awal, formularium itu dibuat oleh suatu tim atau komite atau panitia. Apapun sebutannya di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini ada sebutannya beda-beda. Kadang dia nyebutnya tim, ada yang nyebutnya panitia, ada yang nyebutnya komite, gitu ya. Kalau panitia ini kan anggotanya bisa berubah-ubah. Kalau komite itu ketetapan, gitu ya. Jadi suatu legalitas lah ini komite ini, gitu ya. Dia punya kontrak, gitu ya. Itu komite. Tim, nah kalau tim itu tim kecil, gitu ya. Samalah dengan panitia. Nah seperti itu. Jadi tergantung nih. Jadi tergantung rumah sakit mau mau pakai pakai istilah yang mana. Nah, jadi tim maupun panitia maupun komite inilah yang akan dibentuk dulu gitu ya, disusun dulu siapa nih gitu ya, siapa timnya, siapa-siapa saja, panitianya siapa-siapa saja, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, kemudian anggota-anggotanya siapa. Nah, itu. Jadi membentuk dulu suatu tim atau panitia untuk menyusun formularium. Kemudian sudah dibentuk nih panitianya, barulah memilih metode penyusunannya. Nah, tim ataupun panitia ini juga harus tahu bagaimana metodenya melakukan penyusunan formularium. Jadi nggak sembarangan ya, jadi punya ilmunya juga gitu ya, punya ilmunya juga nih dalam menyusun formularium gitu. Nggak asalnya plak, nggak asal copy paste di formularium nasional gitu ya. Tapi ada metodenya dan metodenya ini harus dikuasai oleh panitia yang dipilih ya, panitia yang ditunjuk. Sama lah kayak kepanitiaan BEM ya. Saya nggak tahu di farmasi masih ada BEM atau tidak, tapi eh, secara umumnya seperti itu, gitu ya. Nggak semua anak-anak mahasiswa farmasi menjadi bagian BEM, gitu ya. Dan BEM pun juga ada prosedur dan SOP, gitu ya, dalam melakukan kegiatan dan lain-lain. Nah, ini sama di sini. Nah, siapa saja personilnya dalam panitia? Yang pertama tentu farmasis, ya. Yang pertama tentu farmasis. Kemudian yang kedua yaitu adalah administrator rumah sakit. Nah, siapa nih administrator rumah sakit? Admin rumah sakit, kan rumah sakit itu punya manajemen ya. Ya, punya manajemen. Ibaratnya adalah Universitas Mula Warman punya rektorat, gitu ya. Itu. Nah, para bagian rektorat itu tuh, administrator rektorat itulah masuk juga dalam panitia, gitu ya, beberapa orang di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dokter, ya, atau klinisi atau spesialis. Jadi ada beberapa dokter maksimal, ini yang wajib yaitu adalah spesialis 4 dasar, ya, itu wajib masuk dalam bagian klinisi, masuk bagian tim. Jadi minimal 4 dokter spesialis yang mengambil 4 yang dasar, spesialis dasar.
Kemudian ahli farmakologi klinik, ya berbeda ya dengan farmasis ya. Jadi farmasis itu apoteker, kemudian kalau farmakologi klinik atau farmasi klinik itu satu bagian yang beda ya, farmasi klinik nih. Sekarang bukan farmakologi klinik lagi, jadi farmasi klinik. Makanya sebenarnya kenapa sih Fakultas Farmasi itu membuat prodi S1 klinis gitu ya? Karena eh, Indonesia masih membutuhkan spesialis farmasi klinis gitu. Nah, sama kayak di rumah sakit. Jadi farmasis atau apoteker atau D3 gitu ya yang punya S1, yang punya titel S1 itu maksudnya kita sebut dengan farmasis. Tapi untuk spesialis farmasi klinis itu beda lagi. Nah, itu. Nah, itu ada satu atau ada beberapa ahli farmasi klinis atau farmakologi klinik, kemudian ada perawat, nurse juga masuk dalam panitia, kemudian panitia pengadaan obat. Nah, panitia pengadaan obat ini ada panitianya ya di rumah sakit tersebut ada pengadaan obat, panitia pengadaan obat. Jadi kayak panitia tersebutlah yang nanti yang akan dari sistem lelang dan lain-lain atau pengambilan di, di industri mana itu punya panitianya dan panitia pengadaan obat ini juga masuk dalam penyusunan formularium. Kemudian spesialis-spesialis lainnya ya seperti yang saya bilang nutrisionis, dietris itu masuk spesialis yang dimana bisa masuk ke dalam panitia atau tim penyusun formularium. Nah, dari panitia-panitia yang tadi, gitu ya, tugasnya apa? Banyak ternyata. Jadi tugasnya bukan hanya menyusun saja, bukan hanya mengetik saja, bukan hanya membuat informasi saja, tapi ternyata banyak tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu adalah mendata kesakitan dan kematian. Mendata pasien, berapa banyak pasien itu dalam 1 tahun, kemudian berapa banyak pasien itu, berapa banyak penyakit ya yang ada dalam 1 tahun itu masuk rumah sakit tersebut, serta kematiannya, serta jumlah kematiannya, maupun berapa hari kematiannya dalam selama dirawat di rumah sakit. Nah, itu data itu harus dibuat dan dilengkapi dulu sebelum melakukan penyusunan formularium. Kemudian yang kedua yaitu adalah menganalisa biaya dan manfaat obat, gitu ya. Nah, ini penting bagi kita, ilmu analisa biaya dan manfaat ini kalian udah belajar farmakoekonomi ya. Kalau kalian ini, nah analisa biaya dan manfaat ini juga digunakan di rumah sakit. Makanya kalian belajar farmakoekonomi gitu ya, karena di digunakan ilmu ini menganalisa biaya dan manfaat obat. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penelitian-penelitian obat-obat baru. Nah, maksudnya apa penelitian ini? Bukan meneliti di lab ya, tapi mencari informasi, membaca literatur, jurnal-jurnal, dan mencari informasi lah misalnya. Meneliti, meriset obat-obat baru yang ada di pasaran. Nah, riset itu kan bukan berarti di dalam lab ya. Kalau meriset ini nih, kalian literatur review aja itu juga melakukan riset juga gitu ya. Literatur review itu kan juga melakukan salah satu penelitian juga, salah satu riset juga. Nah, jadi juga melakukan literatur review itu obat-obat baru apa aja nih yang ada sudah ada yang sudah beredar di Indonesia maupun di dunia. Kemudian mencari informasi obat, bukan hanya obat baru saja tapi obat lama juga gitu ya. Nah, kalau obat lama ini kan apakah masih berefektif, apakah masih apakah ada efek samping yang timbul, efek samping baru yang timbul dan lain-lain. Nah, itu harus juga di-upgrade informasi obat. Kemudian pembakuan resepan. Ya, nah itu juga pembakuan resepan. Ini maksudnya gimana? Resepan yang biasanya digunakan dilakukan ini bagaimana gitu ya dilihat juga dan dibakukan gitu ya. Jadi dibuat prosedur penetapan prosedurnya.
persiapan ini bagaimana gitu. Dan tentunya juga bisa melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Jadi banyak tugas panitia ini ya. Nah, di antaranya adalah 6 bagian ini, 6 tugas ini. Jadi bukan hanya sekedar menulis, bukan hanya sekedar mengetik ulang gitu ya, mentang-mentang yang tadi yang saya bilang berdasarkan formularium nasional, enggak. Ternyata punya banyak tugas gitu ya. Makanya timnya juga banyak. Nah, dalam pemilihan obat yang harus dimasukkan di formularium, tentunya ada persyaratannya, gitu ya. Ada persyaratannya. Pertama, apa persyaratannya? Ini menjadi pedoman juga. Yang pertama yaitu adalah efek dan resikonya harus diketahui secara luas. Ya, dalam artian di sini informasi tersebut sangat mudah didapat, mudah diketahui, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kalau sekelompok orang saja atau di negara satu negara saja yang mengetahui efek dan risikonya, tapi seluruh dunia sudah mengetahui. Makanya biasanya itu daftar-daftar obat yang ini tuh sudah ada di daftar WHO maupun daftar Kementerian Kesehatan. Jadi WHO sudah menyebarkan ke seluruh negara, termasuk negara Indonesia, dan ke pemerintah kesehatan juga membuat formularium nasional, gitu ya, dan serta menjelaskan efek dan resikonya. Dan kita juga dari informasi formularium rumah sakit lihat dari situ. Kemudian hindari obat duplikasi, ya. Nah, hindari obat duplikasi. Jadi jangan sampai sama, gitu. Kan kita tahu ya, ada beberapa obat yang memiliki penggolongan farmakoterapi yang berbeda. Ada 2. Contoh apa? Misalnya parastamol lah simpelnya. Penggolongan terapinya kan dia dibagi atas 2 ya. Antipiretik bisa, anti anti radang bisa, anti inflamasi bisa gitu ya. Nah, tapi jangan sampai itu menduplikasi. Jadi kita harus tetapkan nih, maunya parastamol ini dalam formularium itu kita masuknya antipiretika atau anti nyeri kah, gitu ya. Nah itu biasanya parastamol antipiretik, ya udah kita masukkan dalam antipiretik. Tapi kalau di bagian penggolongan anti nyeri itu kita tidak perlu lagi mencantumkan parastamol. Jadi obat yang lain. Nah itu. Jadi jangan sampai ada obat duplikasi. Nah kemudian selanjutnya adalah obat baru yang hanya lebih baik dan kurang toksik saja yang dimasukkan ke dalam atau yang dipilih gitu ya, dipilih ya, masuk ke dalam formularium rumah sakit. Nah, kemudian bisa juga masuk ke dalam obat-obat kombinasi juga bisa masuk ke dalam formularium. Syaratnya apabila khasiatnya lebih baik dari obat single, ya obat yang satu. Kemudian obat kombinasi itu dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan harga kombinasi tersebut lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan obat satuan. Nah, jadi obat-obat kombinasi itu boleh dimasukkan, gitu ya. Dan tentunya yang terakhir yaitu adalah stratifikasi obat. Jadi stratifikasi obat ini adalah eh, pembagian-pembagian berdasarkan klarifikasi obat. Nah, apa maksudnya stratifikasi obat ini? Jadi ada bagian-bagian obat ya. Jadi dimasukkan, ini harus ada pertimbangan obat. Jadi obat-obat yang masuk dalam bagian esensial itu untuk penyakit yang paling banyak di rumah sakit, nah itu harus dimasukkan. Tahu ya esensial ini ya. Kalau pengertian esensial ini itu obat yang paling penting, obat yang utama, itu kita sebut dengan esensial. Gitu ya. Jadi obat lini pertama. Nah, gitu ya, kita secara teoritis biasanya pakai lini pertama. Nah, kalau bahasa eh, bahasa bahasa apa ya esensial ini ya? Bahasa ilmiah gitu ya. Biasanya kita sebut dengan esensial. Nah, obat yang lini pertama ini yang esensial ini untuk penyakit yang paling banyak
penyakit yang terbanyak di rumah sakit tersebut harus dimasukkan gitu. Tapi ada juga beberapa obat yang misalnya dia efektif, kemudian berkhasiat, tapi dia tidak esensial gitu ya. Maksudnya apa, yang lini-lini yang lain nih gitu ya, pilihan-pilihan yang ini itu bisa dipertimbangkan. Boleh dimasukkan atau boleh tidak dimasukkan. Nah, apalagi obat-obat yang selanjutnya, obat-obat yang memiliki khasiat yang diragukan. Nah, kalau misalnya obat tersebut khasiatnya masih diragukan, itu tidak boleh dimasukkan. Maupun obatnya tidak, khasiatnya tidak ada, ternyata dan berbahaya, itu tidak dimasukkan. Jadi obat-obat yang harus dimasukkan di dalam formularium yaitu adalah obat yang esensial atau obat yang masuk dalam lini pertama, gitu ya. Pilihan utama untuk penyakit-penyakit yang paling banyak yang ada di rumah sakit tersebut, dan tentunya yang berefektif, yang berkhasiat, meskipun dia juga lini kedua, ya tidak terlalu esensial, itu juga dapat dipertimbangkan untuk masuk. Ya, kata lainnya adalah lini pertama harus dimasukkan, lini kedua boleh dipertimbangkan, gitu ya, lini kedua dan ketiga. Nah, yang penting dia efektif. Gitu. Tapi kalau nggak ada khasiat dan toksik, jangan dimasukkan. Nah, itu adalah stratifikasi obat, ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi formularium rumah sakit, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Simple, karena memang formularium itu nggak terlalu ini ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian uh, formularium, contoh formularium. Sebentar. Hmm. Nah, ini, oke, kelihatan ya? Kelihatan ya slide saya ya? Slide saya, screen saya. Nah, ini adalah formularium, contoh formularium RSCM, Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo yang di Jakarta. Ini dalam bentuk PDF. Nah, ini ada 300 lembar ya. Meskipun banyak gitu ya, tapi sebenarnya ini bukan buku kayak seperti, kalian jangan membayangkan bentuknya ini kayak kayak skripsi ya gedenya ya. Ini sebenarnya bukunya ini kecil, jadi buku saku. Jadi sekecil, sesimpel A4 atau A5. Ya, kertas A5 lah ya, setengahnya dari A4. Jadi kecil aja bukunya ini, tapi 300 lembar. Ini di tahun 2012 ya, mohon maaf. Nah, ini ada daftar isi, ya. Nah, daftar isinya, kemudian ada tabel. Yang pertama kalau kita bisa lihat daftar isi, ya tentu ada sambutan dari Direktur Utama, dari Dekan Fakultas Kedokteran UI, dan kemudian ada panitia terapi, farmasi dan terapi. Ada prinsipnya, penunjukan bahan buku, penggunaan buku, daftar informasinya, gitu ya. Kemudian lampiran-lampiran. Nah, di sini kebijakan-kebijakan maupun prosedur, peraturan yang ada di Rumah Sakit RSCM. Kemudian ada formulir.
ya formulir permintaan obat, nah formulir laporan efek samping obat, semuanya ada di formularium ini. Kemudian barulah ada daftar generik. Nah, di sini ya, daftar generik, indeks kelas terapi, indeks obat berdasarkan nama generik, dan berdasarkan nama dagang. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang sediaan atau daftar obat ini itu dalam bentuk nama generik. Ya, nama generik. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan, kalau misalnya kalian PKL gitu ya, nah ini contohnya ya, ini saya lihatkan ini daftar obatnya berdasarkan kelas terapi. Nah, ini ada kelasnya ya, analgesik, antipiretik, dan antirematik, antipirai. Ini bab 1, kemudian ada subbab lagi 1.1 yang analgesik narkotik, ada fentanyl dan lain-lain ya. Di sini ya dalam bentuk sediaan, ada kekuatannya, ada nama dagangnya di sini. Nah, ini merek ya. Yang nama-nama dagang ini adalah merek. Sedangkan yang di kolom yang nama generik itu generiknya gitu ya. Ada fentanyl, ada kodein, ada kodein plus parastamol. Nah, ini yang kombinasi gitu ya. Ini yang kombinasi dalam satu tablet berisikan kodein HCl plus parastamol. Nah, itu adalah ini kombinasi. Kalau yang satuan begini satu saja, single aja. Nama generiknya itu satu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini kalau parastamol, ibuprofen, dan kafein itu dalam satu tablet. Gitu ya, dalam satu tablet. Ini kombinasi juga. Ini nih, mereknya Neuralgin. Gitu ya. Nah, ini mereknya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini tabelnya. Ini mulai dari halaman 20 sampai halaman terakhir. Gitu ya. Sorry. Sampai halaman 121. Kemudian selanjutnya adalah keputusan kebijakan. Ya, kebijakan dan peraturan. Di sini ya adalah pengolahan. Ini pengolahan penggunaan pembekalan farmasi. Kita tahu ya, kayak mulai dari pemilihan sampai selesai. Nah, ini karena 2012, 2011 eh, masih belum ada peraturan pelayanan kefarmasian ya di rumah sakit yang tahun 2016. Jadi ini sesuai dengan peraturan yang lama gitu. Sampai akhir. Nah, di sini ada informasi-informasi. Jadi perjalanan atau pekerjaan staf medis, baik itu di rumah staf medis kimia, farmasis maupun dokter, itu bisa membaca di formularium saja, gitu. Nah, ini juga ada daftar pelayanan telepon, ini di rumah sakit tersebut. Pokoknya tergantung rumah sakit tersebut, mau ngisi apa di dalam formulariumnya, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah yang sama nih semua bagian rumah sakit, yang sama itu adalah bagian bab dari formularium tersebut. Ada 3 bab tadi yang saya jelaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ri. Jadi kan tadi dijelaskan, misalnya ini kita eh, lupa, em, misalnya ada satu pasien, Bu. Nah, Mm-mm. terus kita itu lupa berapa dosis yang harus diberikan. Mm-mm. Nah, kemudian kan kita bisa menggunakan formularium sebagai acuan, tapi kan di satu sisi kita juga bisa mencari di EBM, Bu. Jadi kayak menggunakan jurnal-jurnal gitu. Jadi pertanyaan Mm-mm. saya, kapan saatnya kita bisa menggunakan formularium sebagai acuan dan kapan saatnya kita bisa menggunakan EBM itu TBM. sebagai acuan? Ya, Oke. Ya, jadi dalam prinsipnya penggunaan formularium atau penyusunan formularium ini pun juga berdasarkan EBM. Jadi jurnal-jurnal pembaharuan. Makanya tadi yang saya bilang penyusunan formularium itu bukan cuma satu kali. Tugasnya panitia itu bukan cuma satu kali dalam menyusun, tapi juga mengupgrade dalam mengupgrade formularium. Nah, biasanya 1 tahun sekali. Nah, kalau misalnya obat-obat yang kita ingin ada satu pasien ini
kita mau meresepkan obat, obatnya ini adalah obat yang sudah lama. Misalnya obat yang sudah lama beredar, kita bisa langsung melihat di formularium yang ada. Formularium edisi terakhir yang dibuat dari teman kita ini, tim kita ini, gitu ya, tim rumah sakit tersebut. Tapi misalnya ternyata edisi terakhir formularium kita ini nggak update, tapi kita sudah mendapatkan update dari IBM, gitu ya, dari jurnalnya. Kita pun juga harus memastikan juga jurnal tersebut itu eh, dokter ini sepakat nggak kita dalam menggunakan dosis tersebut. Karena dalam artian di sini kenapa? Karena EBM itu kan banyak ya, EBM itu banyak. Mungkin kita seorang farmasis membaca EBM tersebut, tapi rekan kita, rekan ini dalam artian adalah dokter ya, dokter yang pernah bertanggung jawab atas pasiennya pun, misalnya dia nggak tahu dengan tentang tentang hal itu. Jadi kita harus punya lagi nih, punya kesepakatan lagi gitu. Nah, kalau penyusunan formularium, kalau formularium yang sudah disusun itu kan sudah me- menjalani kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi biasanya kita mengacunya di formularium saja karena memang sudah disepakati sebelumnya dibandingkan dengan jurnal yang baru nih gitu ya. Jurnal yang baru. Kalau jurnal yang baru ini panjang lagi waktunya. Kita harus mengkonfirmasi sama dokter, kita harus menjelaskan lagi, kita harus membuat kesepakatan kesepakatan gitu ya karena apapun yang akan kita berikan tindakan ke pasien, rekan profesi dokter harus mengetahuinya gitu. Nah, itu tadi. Jadi memang banyak nih prosedurnya. Nanti kalian akan merasakan oh akan merasakan sengitnya diskusi dengan dokter perihal IBM ini, perihal evidence base. Kadang kita farmasis punya evidence base sendiri, dokter punya evidence base sendiri. Nah, itu kadang kita yang itu ininya. Nah, tapi lebih mudahnya ya itu tadi kita lakukan atau dalam pendekatan di sini kita lihat referensi yang sudah ada, yaitu adalah formularium rumah sakit tersebut. Seperti itu kira-kira. Sudah diterima? Bisa diterima penjelasan saya? Ya bisa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, iya sama-sama. Ada lagi? Kalian pernah lihat formularium nasional? Ya. Nah, formularium nasional, formularium Indonesia ya, yang per bab, per edisi, per bagian 3 bab gitu ya. Itu kan eh, meskipun sudah ada bukunya bisa gratis kita ini kan kita kadang nggak membaca itu gitu. Nah, formularium rumah sakit ini dibuat untuk menjadi rangkuman. Nah, itu tadi, menjadi rangkuman formularium nasional. Ya, bukan hanya sekedar rangkuman saja, tapi ya tadi rumah sakit tersebut daftar obat yang eh, digunakan di rumah sakit tersebut. Makanya kalau misalnya banyak sebenarnya, jadi nggak semua rumah sakit itu kalau ditanya nih ada pertanyaan, kan rumah sakit di Indonesia banyak. Apakah rumah sakit di Indonesia ini semuanya ada formularium? Jawabannya adalah ada yang tidak ada yang tidak ada. Ya, ada yang tidak ada. Jadi memang pemerintah Indonesia itu tidak mewajibkan ya, tapi menyarankan. Nah, kalau rumah sakit yang memiliki formularium gitu ya menggunakan sistem formularium jauh lebih mudah gitu ya. Kerjanya jauh lebih mudah karena ada pedoman yang sudah dibuat. Seperti itu. Dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak memiliki atau tidak menggunakan sistem formularium. Tentunya kerjanya akan jauh lebih berat karena referensi-referensinya, literatur-literatur yang digunakan jauh lebih banyak gitu. Harus ngelihat IBM, harus lihat buku pedoman-pedoman yang lain dari WHO atau dari DIPIRO lah, dari apa gitu ya. Nah, itu jadi lebih banyak jadinya. Sedangkan
yang rumah sakit yang memiliki sistem formularium. Memang, memang kalau misalnya rumah sakit yang memiliki sistem formularium ini beberapa stafnya akan punya pekerjaan lebih. Contohnya gimana? Contohnya misalnya eh, tugas pokok farmasis kan kerjanya di depo gitu ya, yang di instalasi farmasi. Kemudian staf farmasi tersebut ditunjuk jadi panitia. Jadi kan kerjanya dua nih, dua ada kerja tambahan nih. Karena dia jadi panitia ini. Karena kerja tambahan kita tahu ya panitia maupun tim itu kan dia nggak kerja tiap hari. Ya, dia cuma waktu-waktu tertentu saja. Nah, sepertinya contohnya seperti ini, waktu-waktu upgrade saja. Misalnya mau pengen upgrade 1 tahun sekali nih rumah sakitnya, direktur atau kepala rumah sakit menginginkan kita harus upgrade formularium di rumah sakit kita itu 1 tahun sekali. Jadi kerjanya panitia maupun tim maupun komite farmasis dan terapi ini 1 tahun sekali, gitu ya, gitu. Jadi nggak tiap hari. Nah, begitu. Mungkin kerjanya itu lebih berat di beberapa staff gitu ya, beberapa staff yang jadi panitia tersebut. Tapi khas manfaatnya itu dirasakan ke semua staf medis yang bekerja di rumah sakit tersebut gitu. Karena pedoman udah ada gitu, satu buku yang udah ada. Nah, itulah intinya. Itu lebih mudah jadi. Sama kayak kayak kita fakultas farmasi lah ya. Jadi, Fakultas Farmasi harus membuat pedoman penyusunan proposal atau skripsi supaya bisa dipakai, dimanfaatkan oleh mahasiswanya, gitu kan, seperti itu. Jadi mahasiswanya pun juga mudah. Oh, ini ada pedoman nih. Jadi lihat aja nih pedomannya penggunaan bagaimana kita menyusun proposal penelitian, gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kalian ngebayangkan, bisa nggak kalian ngebayangin fakultas nggak punya pedoman tersebut, betapa bingungnya mahasiswa ini kan gimana sih caranya bikin bikin proposal gitu ya. Pasti akan ngeliat ke sana kemana cari-cari. Kalau misalnya fakultas farmasi ini nggak punya pedomannya gitu kan. Jadi staf medis kan, mahasiswa pasti akan bingung sendiri meskipun mahasiswa tersebut di bawah fakultas farmasi. Nah, seperti itu kira-kira betapa pentingnya formularium tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi nanti silahkan mencari lagi tahu materi. Makanya saya bilang di awal, kalian harus punya referensi, punya literatur, punya buku yang bisa kalian baca tentang farmasi rumah sakit. Ada banyak ya, jadi silahkan di surfing, gitu, jelajahi Google-nya, cari PDF-nya tentang buku farmasi rumah sakit. Gitu ya, pelajari lagi tentang formularium. Oke, ada pertanyaan sampai di sini lagi? Sebelum saya tutup, ya, karena kelas, saya nggak tahu untuk farmakoterapi, kelas kalian atau kelas yang lain? Karena setelah ini saya ada materi farmakoterapi. Bukan Ada kelas pertanyaan? kami, Bu. Ya? Bukan kelas kami, Bu. Oh, oke. Berarti kelas yang lain. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke. Kalau gitu kita selesaikan lebih awal. Semoga apa yang saya berikan ke kalian bisa kalian pahami, ya. Dan terserah kalian mau mengaplikasikan atau tidak, mau pelajari lagi atau tidak. Jadi saya sudah tetapkan juga tadi saya bilang di awal bahwa materi saya tidak akan saya berikan, gitu ya. Materi saya tidak akan saya berikan, jadi kalian hanya cari sendiri. Yang penting saya sudah memberikan informasi ini. eh, ya, mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, terima kasih wabarakatuh. banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Hmm.